serius dengan protokol kesehatan, protokol ibadah doa, protokol istighfar, dan protokol sedekah. Dan takdirnya Allah sampaikan episode seperti ini pasti kebetulan, pasti tidak ada yang sia-sia. Berikut ini adalah kiat-kiat bagaimana tetap berusaha tenang dalam menghadapi sesuatu yang semakin banyak sekarang yang terkena ini. Yang pertama, kalau memang sudah mendapat gejala, apalagi sudah di swab atau rapid antigen, apalagi kalau sudah mendapatkan informasi positif, dari mulai rapid saja jangan panik. Kata kunci utamanya adalah jangan panik, karena panik itu tidak menyelesaikan masalah sama sekali, malah menambah masalah baru. Sudah mengalir saja. Harus di rapid, harus di PCR karena ada gejala, ya pokoknya ada batuk, ada demam, ada sesak. Jangan ditambah penyakit yang memperparah, namanya panik. Bagaimana kalau menunggu? Nggak usah dipikirkan hasilnya apa. Pertama bukan kita yang labnya, ya dipikirkan juga tidak menyelesaikan apa-apa. Jadi kalau sudah di swab ya sudah, tinggal kita pasrahkan ke Allah apa yang terbaik yang terjadi. Nah, biasanya orang sangat memikirkan takut positif, padahal pikiran itu tidak akan merubah hasil, tapi merubah diri kita semakin lemah. Sudah takdirnya swab saja. Tunggu 2 hari, ya sudah 2 hari sibuk saja dengan sesuatu yang manfaat. Bagaimana kalau hasilnya positif? Kalau hasilnya positif, tenang ya. Yang pertama dikatakan adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua milik Allah dan kembali kepada Allah. Yakini saja innalillah. Kata-kata yang kedua yang susah katakan adalah qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendaki. Kita hambanya, ciptaannya. Dah, terima. Jangan ada komplain. Kita harus ridho sama sekali. Kata-kata apa lagi yang dikatakan? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah yang menciptakan segala kejadian pasti baik bagi orang yang beriman. Ya. Stop mikir, wah kenapa padahal saya sudah ini, padahal saya sudah jaga, saya nggak kemana-mana. Itu tidak menyelesaikan masalah. Sudah berhenti, terima. Nah, kalau kita ridho menerima takdir, ingat janji Allah ya. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir yang Allah tetapkan, Allah akan ridho kepadanya. Makanya kemampuan kita menerima takdir ini betul-betul akan menjadi pembuka ketenangan hati, dan ketenangan itulah yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Kalau tenang karena zikrullah, uzkuruni azkurkum, Allah akan memperlakukan kita dengan spesial. Jadi ridho sudah, tidak usah tracing sendiri. Saya kemana aja, saya nanti itu nggak ada urusan. Yang lain yang men-trace lebih tepat. Kita menerima ini takdir saya. Kalau mau dalilnya surat Taubah berapa? 51. Maaf ya. Masya Allah, jadi lupa. Oh ya, At-Taghabun ayat 21 dulu. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa ma yu'min billah yahdi qalbah. Ada satu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang yakin kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk di hatinya.
Jadi yakin ini terjadi dengan izin Allah. Lalu kulla yushibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Katakan sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk kami. Dialah maula kami dan kepada Allah lah orang beriman bertawakal. Sudah ketetapannya, terima aja. Jangan ada komplain, jangan bertanya-tanya, apalagi berburuk sangka Allah tidak adil. Tidak, ini sudah garisnya kita harusin. Dalam surat Al-Hadid ayat 22-23, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak terlalu sedih ya dengan sesuatu yang luputnya seperti ini, seperti kita luput dari sehat tidak sesuai harapan. Udah, ini emang sudah tertulis di Lauh Mahfuz, harus menjalani ini. Ini kalau sudah terjadi begitu ya, jangan aduh kenapa tuh seandainya saya nggak boleh. Fa inallahu taftahu amalai syaitan. Karena perkataan seandainya kenapa ini hanya membuat tipu daya setan semakin merajalela dan Lalu sudah ridho, tahap selanjutnya terima. Jangan ngana-ngana. Ini episode saya. Yang kedua, husnuzon kepada Allah. Karena Allah sudah janji, ana 'inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hamba. Pokoknya pikiran kita baik sama terus kepada Allah. Allah Maha Baik. Dan wabah bagi orang yang beriman kan rahmat. Turunnya limpahan kasih sayang Allah lewat wabah. Mungkin sakit, sesek, batuk, demam. Nah begini. Nah, berbaik sangka terus kepada Allah. Masih banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan di balik semua ini. Allah akan mengampuni dosa dengan sakit ini, insya Allah. Pasukan penggugur dosa, Allah akan memberikan pahala. Allah akan memberikan, kalau sabar ya, Allah akan memberikan keridhoannya kalau kita ridho. Allah akan mengangkat derajat kalau kita menyikapi dengan tepat. Menjadikan orang sakit itu doanya mustajab. Dengan sakit ini pun ya memang ada beberapa kemungkinan kita bisa sembuh kembali, atau ada sakit yang agak lama, atau mungkin meninggal, ya itu urusan Allah lah ya, gak usah kita pikirkan. Yang penting kita pikirkan pasti semua ini baik dari Allah. Husnuzon terus kepada Allah, ucapkan banyak hamdalah, banyak yang bisa kita syukuri ya. Alhamdulillah tidak separah yang lain yang harus pakai oksigen. Jadi setiap ini bersyukur. Alhamdulillah ada di tempat yang teduh seperti ini. Alhamdulillah ada dokter. Banyak sekali yang bisa kita syukuri sebagai karunia Allah. Tapi kan nggak ada rasa, itu sudahlah, itu cara Allah membuat kita bersyukur, mencium itu mahal yang selama ini kita kurang syukur. Hanya apapun yang Allah lakukan, mau demam, mau batuk, mau sesak, itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. Husnuzon, rasakan bedanya ya. Orang yang berbaik sangka kepada Allah jauh lebih tenang, dan yang baik itulah yang akan kembali kepada kita. Jadi kunci yang kedua adalah husnuzon. Yang ketiga
Yang ketiga adalah sudah husnudzon ke Allah. Langkah selanjutnya hanya yang manfaat, yang positif. Yang negatif kita tutup. HP yang berita-berita negatif, info-info negatif, orang-orang yang negatif ke kita udah close, tutup. Kita buka hanya ihris ala ma yanfa'u, hanya yang manfaat. Pikiran positif, pendengaran positif, mata yang positif, untuk perkataan positif, bawaan positif yang membuat hati kita senang. Wah, teman meninggal, ya udah, itu tolong ya, ini juga prasangka baik ke teman-teman yang ngirim-ngirim berita. Sekarang udah ditutup ini oleh karena waduh ini meninggal tuh jadi stres ya kan, ini kawan ini meninggal, ini secepatnya nggak ketulungan, wah jadi liar ya. Cobalah yang mau ngirim-ngirim yang positif, yang membuat semangat ya, jangan berita ini teman baru juga masuk sama-sama dengan sekarang udah meninggal, alhamdulillah, itu beritanya horor ya. Cobalah yang positif. Nah rekan-rekan, mulai biasakan pikiran itu positif, seperti sesudah husnudzon saja positif ya. Memperbanyak zikrullah, percayalah, ingat ke Allah itu tenang. Udah jangan segala dipikirin, mendingnya ingat Allah, udah yang lain-lain gak bisa nolong. Yang positif itu cuma Allah yang bisa menolong kita. Mau jungkir balik gimana pun juga fokus Allah. Maka lebih banyak ingat Allah enggak. Kalau pikirannya kemana-mana enggak ingat ke Allah, itu bisa turun ya. Kemudian mata, udah mata lebih baik, hindari bacaan-bacaan, mending baca Quran ya, jelas menenangkan. Baca buku yang manfaat, baca artikel-artikel yang kalau masih bisa baca ya, artikel yang bisa memotivasi, nambah ilmu, nambah iman, nambah wawasan. Dan ada yang menarik, itu telinga ini adalah perdengarkan murotal Quran ya. Biasanya murotal Quran kalau diperdengarkan terus menerus, Masya Allah enak sekali. Selain murotal Quran juga berusaha di sela-sela murotal itu ada suara alam, suara cengkrik ya, burung, dan kan mereka bertasbih itu, suara hutan itu, itu bisa membuat kita terseduh-seduh menangis, sambil menangisnya bukan nangis pilu ya, karena kok binatang aja bertasbih setiap hari, setiap waktu, setiap saat, kenapa kita enggak ya? Itu di hutan belantara semuanya bertasbih, bersautan, yang enak. Tapi suara Quran itu luar biasa ya, Masya Allah, betul-betul menenangkan. Ar-Rahman ya, bisa diulang-ulang dan kita bisa ngapalin. Kemudian bicara juga yang positif. Kalau mau melaporkan ke yang lain, jangan menyebar derita ke orang lain. Aduh saya sekarang ini, ya nggak apa-apa kita sebutkan kondisi, tapi jangan seperti kita tuh ingin orang lain tuh jadi pada ikut menderita. Jangan, itu negatif ya. Walaupun kita sedang sakit, ya usahakan energinya positif yang bisa kita sebar. Jadi berpikirlah positif, berkata positif, membaca, mendengar yang positif. Yang nggak manfaat mah udah tutup, udah selesai lah ya. Wah udah nggak ada berita-berita, udah nggak mau baca berita, nggak menyelesaikan masalah. Nggak usah segala dipikir tentang negara, tentang ini siapa kita ya kan. Dan dipikir juga nggak selesai. Sekarang ini tubuh kita yang harus kita selesaikan supaya lebih kuat. Nah, kepada sanak saudara ya bersyukur sekali nih kalau punya daya dukung dari keluarga, dari teman-teman yang bisa memberikan motivasi positif. Wah nih yang mau ngirim obat segala macam, sepertinya kalau bikin toko obat alhamdulillah ya. Mabrur, makanan yang mau ngirim banyak ya, cuma kan sekarang ya alhamdulillah lidahnya sedang, semoga sementara oleh Allah ya dibuat rasanya terbatas. Jadi positif, kita juga sebarkan positif
berhenti dari hal-hal yang tidak menjadi solusi, hanya merusak dan negatif kepada diri kita. Dapat artikel ini, mudah-mudahan manfaat ya. Ini ya, wallahu alam, tapi pernah melihat videonya bahwa getarkan frekuensi tubuh Anda lebih tinggi. Virus COVID memiliki getaran frekuensi 5,5 Hz. Jadi kemarin ada dokter datang, ngajinya dikeraskan aja ya suaranya nih, maksudnya dibunyikan, dizaharkan. Kenapa Bu? Kenapa dok? Karena virusnya akan mati pada frekuensi tertentu. Ini ternyata virus COVID memiliki frekuensi 5,5 Hz dan mati di atas 25 Hz. Manusia dengan getaran yang tinggi, infeksi dan iritasi ringan akan segera hilang dengan sendirinya. Jadi kita punya frekuensi, kalau frekuensi bagus, bangsa infeksi, iritasi ringan itu bisa hilang. Lalu frekuensi kita tuh menjadi rendah, biasanya satu, ketakutan, fobia, curiga. Orang-orang yang curigaan cenderung frekuensi tubuhnya rendah, suudon, cemas, stres, ketegangan, cemburu. Nah, ini hal-hal negatif ini, kemarahan, benci, keserakahan, kesombongan, kemelekatan atau lengket atau rasa sakit hati. Nah, ini membuat si tubuh ini mengeluarkan frekuensinya rendah, kata kajian ilmiahnya ya. Nanti kalau alirnya dari segi ruhiyah, tapi kan pasti nyambung antara ilmu agama dengan ilmu ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, itu pasti nyambung karena sumbernya sama dari Allah. Nah, frekuensi bumi saat ini adalah 27,4. Jadi di atas frekuensi itu. Nah, tapi ada tempat yang getaran frekuensinya rendah. Buminya saja sebetulnya di atas virus ya. Kalau virus itu bisa mati mungkin kalau kena frekuensi bumi. Yang getarannya rendah, satu, rumah sakit ya, karena di sini memang frekuensi derita mungkin banyak ya, pusat bantuan, penjara, ruang bawah tanah, lain-lain. Di sini frekuensinya turun jadi 20 Hz. Artinya virus masih memungkinkan terus berinkubasi ya. Bagi yang orang yang frekuensinya rendah, katanya nyeri itu 0,1 sampai 2 Hz, yang suka bising-bising juga. Terus orang-orang yang sombong, saya ini hebat, merasa super, ternyata itu juga membuat frekuensi tubuhnya itu jadi rendah. Ujub, ria, takabur, penyakit hati itu ya, sombong. Dari hasilnya, nah frekuensi yang lebih tinggi akan kita dapatkan kalau kitanya seorang dermawan. Pernah ceramah ini ya dulu ya, dermawan itu sekitar 95 Hz. Jadi kalau orang dermawan tuh jadi lebih kuat, syukur. Dan ini ada alat ukurnya nih ya. Orang yang senantiasa syukur, sabar itu 150 Hz. Jadi rasa syukur tuh, nah cinta, kasih sayang itu 150 juga. Tapi mulai sayangnya ikhlas gitu, itu 205 ya. Tapi ini saya nggak cocok, yang ini tertawa sendiri 500 Hz. Ini salah nulis kayaknya, tertawa sendiri kan nggak normal ya nggak. Ini mah salah nulis Nah, ada yang tertinggi katanya, yang kalau diperiksa itu kehusuan dalam doa. Makin doa itu bisa sampai 350 Hz. Nah, ini bisa diambil dari bukunya Power versus Force dari
David R. Hawkins, ya, neuroterapis Dr. Harsal Sansetti Nasik dikumpulkan dan dieditnya oleh beliau. Tapi ini hanya menambah masukan saja betapa frekuensi terhebat adalah zikrullah. Jadi rekan-rekan sekalian, teruslah berzikir sebanyak-banyaknya. Fadzkurullah katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah sebanyak-banyaknya. Engkau beruntung. Dijaharkan saja kalau tidak mengganggu orang lain. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ayo nikmati terus, rasakan ya ketenangan. Mikir apapun, bawa ke zikir. Ingat keluarga, ingat ke Allah, ingat ke kesembuhan, ingat ke Allah, ingat tentang kematian, ingat ke Allah. Wah, nanti bayar rumah sakit berapa? Insya Allah dibayarin lah oleh Allah. Nanti gimana? Udah dipikirin lagi sakit juga nggak kebayar ya. Jangan nambah penyakit ya. Juga sama. Kita kumaha sudahlah. Allah yang bolak-balik hati. Apa yang nanti bisa jual weda itu juga semuanya titipan Allah. Jangan mikir yang tidak nyambung kepada Allah. Nah, frekuensi terbaik itu adalah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Nah, kepada keluarga, ya akan alhamdulillah sedang diujinya tuh adik, Kak Deda dan istrinya positif. Kemudian anak Gazi juga positif, dan baru satu lagi Geria bungsu juga positif pada 3 kali swab. Negatif, dan baru yang terakhir ini ya. Ya ini berat di hati, tapi tidak menyelesaikan masalah, dipikirkan berlebihan juga. Lebih baik tiap ingat anak, kirim doa. Itu lebih menenangkan dan lebih manfaat, karena doa ini kan bisa menjadi jalan berubahnya dari satu takdir ke takdir lain. Zikirlah sebanyak-banyaknya. Kalau lampu terang itu zikrullah, dan kalau tidak zikir itu lampu padam, maka zikir ini akan membuat hati jadi terang. Insya Allah virus-virus itu juga makhluk Allah ya. Mereka akan bertasbih terus COVID itu. Terserah Allah lah bagaimana cara Allah mematikannya. Apakah dimatikan dengan zikir kita atau dengan obat-obatan, itu urusan Allah. Tapi yang jelas, bawalah semua ini kepada satu muara penting, fokus kepada Allah. Fokus kepada Allah. Allah yang mendominasi pikiran, mendominasi hati, mendominasi pandangan, telinga, mulut, Allah. Dan karena ini yang terpenting dari sakit ini, dari ada wabah ini adalah membuat kita ingat kepada Allah, membuat kita kembali kepada Allah, semakin dekat dengan Allah. Nah, insya Allah apapun yang terjadi pasti yang terbaik. Inilah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kata Imam Ibnu Qayyim kan bahwa ujian ini bukan semata mengukur kesabaran, tapi mengukur seberapa kuatnya kita berdoa, bergantung, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitulah sahabatku sekalian, sudah waktunya periksa. Akhirnya datang baju seragam. Rekan-rekan sekalian, sekarang sudah waktunya ya. Nggak apa-apa, silahkan lanjut aja ya. Jadi berterima kasih kepada semua pihak, kirim doa luar biasa, manfaatnya, syariatnya lebih ya, mudah-mudahan tidak menjadi parah dan menjadi lebih baik. Sangat boleh jadi didukung doa dari teman-teman semua ya, dari berbagai tempat. Alhamdulillah
Allah mendengar setiap yang mendoakan. Allah juga mengetahui setiap yang berempati, tahu semuanya. Terima kasih ya, merasakan sekali kekuatan doa dari kawan-kawan semua. Semoga apa yang dijalani ini membuat hidup yang tersisa ini lebih baik, lebih dekat dengan Allah, lebih memberikan segala-segalanya untuk Allah, di jalan Allah, maslahat untuk makhluk-makhluk Allah lainnya. Kepada teman-teman yang sedang diuji sakit, perbanyak tambahannya, perbanyak sujud ya. Oh, tambahan satu lagi. Oh, terima kasih. Nah, sekarang intensinya. Oh iya, selesai ya, nggak apa-apa lah kalau enggak. Oh iya, baik, terima kasih ya, maaf ya deh sebentar. Jadi AA ada sedikit pengalaman mencoba memperpanjang sujud. Jadi alhamdulillah saturasi 98, 99 izin Allah. Pakai ini adalah untuk mengukur oksigen dalam darah ya. Nah, rekan-rekan sekalian, sesudah mencoba memperpanjang sujud, ya niatnya sih meniru Rasulullah walaupun belum bisa terlalu panjang. Ternyata lendir-lendir dari dalam ini, terus dalam satu rakaat itu terkumpul. 2 rakaat itu mulut sudah penuh tuh. Ya, selain zikir selesai sholat bisa dibuang. Berkah sekali sujud itu di dalam upaya bagian dari pengobatan batin dan pengobatan lahir kita. Jadi sarana perbanyak zikir, perbanyak sujud dalam sholat ya, dinikmati. Semoga ini jadi tambah dekat dengan Allah dan bonusnya lahir batin kita disehatkan. Itu saja dulu kawan-kawan sekalian. Ada Dr. Asep dan yang lain yang mungkin bisa melanjutkan. Sudah cukup ya, setengah jam. Terima kasih atas doanya semua. Semoga yang menyaksikan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lindungan, disiplin dengan protokol kesehatan, gak perlu amat, jangan keluar dari rumah. Kalaupun keluar dari rumah pakai masker yang sangat ketat, dan jangan pernah mau dekat dengan orang, minimalkan ngobrol, dan cuci tangan terus, karena juga diduga dari tangan ini ya, karena kalau dari masker mah selalu jaga jarak. Wallahu alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.